Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Chandra Amin Ibrahim Putra. Nah, di video kali ini aku bakalan ngasih tahu 25 perintah dasar dari Linux. Nah, yang pertama itu kita mulai dengan nama hostname. Nah, sesuai dengan sintaksnya, hostname ini bakalan digunakan untuk menampilkan nama localhost nih. Di nomor 2 ada date. Nah, sintaks date ini berguna untuk mencetak atau merubah tanggal dan waktu pada komputer. Di nomor 3 ada sintaks time. Nah, jadi sintaks time ini berguna untuk melihat jumlah waktu yang ditangani untuk menyelesaikan suatu proses. Di nomor 4 ada finger. Nah, jadi finger ini berguna untuk melihat informasi tentang user nih. Nah, selanjutnya ada cal yang berguna untuk menunjukkan atau mencetak kalender. Nah, di nomor 5 ada encal. Nah, jadi encal ini berguna untuk menunjukkan hari apa kalian sedang bekerja nih. Nomor 6 tentu aja ada clear. Nah, jadi clear ini berguna banget untuk menghapus sintaks sebelum-sebelumnya yang telah kalian buat. Ngap, jadi bersih. Di nomor 7 ada do. Nah, jadi do ini berguna untuk menampilkan penggunaan kapasitas hard disk oleh suatu directory. Ke-8 ada history. Nah, jadi sesuai dengan namanya, history ini bakalan menampilkan perintah-perintah yang telah digunakan sebelumnya. Ke-9 ada su. Nah, jadi su ini berguna untuk kalian masuk ke dalam root. Nah, jadi pas kalian masuk root, kalian bakalan diminta untuk memasukkan password. Nah, ketika kalian ingin keluar dari root, kalian bisa tekan Ctrl D. Nah, itu dia. Nah, di selanjutnya ada ls. Nah, jadi ls ini berguna untuk menampilkan isi dari sebuah directory seperti perintah. Selanjutnya 11, yaitu df-min-h. Nah, jadi df-min-h ini berguna untuk melihat informasi disk pada seluruh sistem nih. Selanjutnya ada nomor 12, yaitu dengan sintaks su. Nah, jadi sintaks su ini berguna untuk melihat user yang login pada komputer kita. Pada nomor 13 ada _a. Nah, jadi sebelum kita masukin sintaks rw ini, kan nggak ada nih. Jadi di nomor 14 ada sudo. Nah, jadi sudo ini berguna untuk menginstal sesuatu yang tidak ada di dalam Linux kalian. Jadi kalian tinggal tunggu prosesnya sampai proses installing ini selesai. Nah, ketika proses installing selesai, kalian bisa memasukkan ulang sintaks tadi. Jadi, RW ini berguna banget untuk melihat semua user yang login pada network Anda. Nah, tadi kan kita gagal nih, katanya permission denied. Jadi, kalau kalian ingin menggunakan sintaks ini, kalian harus masuk ke dalam root nih, dengan menggunakan sintaks su. Baru ketika kalian sudah masuk ke dalam root, kalian bisa masukkan sintaks tadi. Jadi dia bakalan nunjukin outputnya nih. Selanjutnya di nomor 15 ada ps, yang berguna untuk melihat proses-proses yang dijalankan oleh user. Di nomor 16 ada dengan sintaks stop. Nah, jadi sintaks stop ini berguna untuk melihat proses yang berjalan dengan urutan penggunaan CPU. Selanjutnya di nomor 17 ada sintaks df-h. Nah, jadi sintaks ini berguna untuk melihat informasi pemakaian disk pada seluruh sistem nih. Di nomor 18 ada sintaks psaxu. Nah, jadi psaxu ini berguna untuk melihat seluruh proses yang dijalankan walaupun tanpa terminal kontrol. Selanjutnya di nomor 19 ada dengan sintaks pwd.
Jadi sintaks ini berguna untuk melihat direktori kerja saat ini. Di nomor 20 ada dengan sintaks PSAXU. Nah, jadi sintaks PSAXU ini berguna untuk melihat seluruh proses yang dijalankan, walaupun tanpa terminal kontrol. Selanjutnya di sintaks nomor 21 ada top. Nah, jadi sintaks top ini berguna untuk melihat proses yang berjalan dengan urutan penggunaan CPU nih. Nah, selanjutnya di nomor 22 ada uptime. Nah, jadi sintaks uptime ini berguna untuk melihat jumlah waktu pemakaian komputer oleh seseorang, terhitung proses reboot terakhir nih. Selanjutnya di sintaks 23 ada except. Nah, jadi sintaks ini berguna untuk ngeset beberapa option di X Windows seperti bunyi bell, kecepatan mouse, font, parameter screensaver, dan sebagainya nih. Selanjutnya di nomor 24 ada Start X. Nah, jadi sintaks Start X ini berguna untuk menjalankan sesi X Windows berikutnya pada display 1. Nah, kamu juga dapat menjalankan banyak GUI terminal secara bersamaan nih. Nah, yang terakhir ada Sinit. Nah, jadi sintaks Sinit ini berguna untuk menjalankan X Windows Server tanpa Windows Manager. Nah, ini dia ada 25 sintaks yang berguna banget untuk dipelajari nih. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi.